Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan membahas tentang rencana dari pelaksanaan vaksinasi khusus untuk para pelaut Indonesia yang selama ini bekerja di kapal pesiar tapi sudah pulang, kemudian sekarang akan berangkat. Tentu mereka perlu divaksinasi dan sedikit ada persoalan-persoalan yang mungkin harus kita klarifikasi juga ke Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia, Bapak Dewa Susila. Kita langsung sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Haji Dewa. Om Swastiastu, dan Om Swastiastu kepada pemirsa Bali TV dimanapun berada. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Ya, Pak. kemarin kita membaca di media bahwa Pak Gubernur akan memfasilitasi untuk vaksinasi ya bagi para pelaut Indonesia. Mungkin bisa diceritakan awal dulu seperti apa ceritanya sampai kemudian Pak Gubernur mengeluarkan statement akan memfasilitasi untuk vaksinasi ini. Oke, jadi diinisiatifi oleh kami karena adanya permintaan-permintaan dari pihak perusahaan kapal yang menginginkan bahwa para pelaut Bali ini untuk kembali bekerja di 8 perusahaan besar yang ada di dunia ini. Dan jumlahnya tidak main-main. Jadi ada sekitar 5.000 pelaut Bali yang diagendakan untuk kembali bekerja di beberapa perusahaan yang berbasis di Miami dan di Eropa. Itu terdata dalam catatan kami antara periode April sampai dengan Juni 2021. Nah, atas dasar itu dan atas dasar pengetahuan kami juga bahwa terbatasnya vaksin yang difasilitasi oleh pemerintah dan mereka memiliki skala prioritas untuk mana yang didahulukan, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan semacam permohonan. Dalam hal ini yang pertama-tama kami lakukan adalah kami memohon sejumlah 20.000 vaksin untuk para pelaut Bali dan 120.000 untuk pelaut seluruh Indonesia. Jadi kami lakukan permohonan ini ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Menkes melalui Kemenko Bidang Kemaritiman melalui deputinya. Jadi kami sudah bersurat dan kami sudah membuat data-data seakurat mungkin bahwa permintaan-permintaan yang terjadi sampai bulan Juni. Kemudian dalam perkembangannya sambil kami menunggu di sana, kami mendengar berita-berita bahwa di Bali akan diprioritaskan untuk dijalankannya vaksinasi ini. Dan kami dengar berita bahwa pegawai pariwisata atau karyawan akan diutamakan. Dan ini makanya kami berinisiatif sebelum nyepi, kami mengajukan permohonan audiensi kepada Bapak Gubernur untuk kiranya Bapak Gubernur pun bersedia memfasilitasi para pelaut Bali yang notabene sudah diharapkan kembali bekerja di perusahaannya masing-masing. Dan keluar angka 5.000 orang yang akan difasilitasi. Iya, jadi ketika kami beraudiensi kepada Bapak Gubernur pada tanggal 15, Bapak Gubernur membuatkan komitmen bahwa akan memfasilitasi 5.000 vaksin bagi para pelaut Bali yang direncanakan mekanismenya antara periode April sampai dengan bulan Juni pada waktu itu. Nah, itu perjalanan diajukan ya, sudah disepakati. Iya. Tapi kemudian KPI ditunjuk sebagai apa? Sebagai koordinator kah atau sebagai apa yang sehingga KPI lah yang kemudian melakukan verifikasi dan segala macam sehingga sampai muncul kemarin ada berita ada katanya pungutan 15.000 ini gimana diceritain? Ya jadi begini ya, ketika kami melakukan permohonan vaksin ini karena yang akan dan setelah kami menghadap Bapak Gubernur, beliau memberikan arahan, semacam arahan bahwa mekanismenya itu akan dikoordinasikan dengan pihak Kedinasan Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Nah, setelah 3 hari berjalan dari audiensi dan kami melihat perkembangan yang ada, gitu kan, atas arahan Bapak Gubernur dan inisiatif kami dari KPI untuk melakukan
data verifikasi awal. Karena kalau ketika bicara 5.000 pelaut sampai bulan Juli, misalkan begitu kan. Nah, sementara kita ada 26.000 pelaut yang menunggu vaksinasi. Dan rata-rata mereka sudah memiliki jadwal. Sehingga kami berinisiatif untuk memverifikasi supaya tidak terjadi tidak tepat guna, istilahnya gitu. Jadi verifikasi ini supaya tepat guna, tepat sasaran, memastikan vaksin harus tepat gitu ya. Siapa yang vaksin harus tepat. Itu harus diverifikasi data Betul, gitu ya. betul. Dan juga kami melihat perkembangan yang terjadi di pusat bahwa direncanakan, karena pada waktu kami pengajian di pusat pun kami menghendaki supaya selambat-lambatnya awal April ini sudah terjadi mekanisme. Karena hitungan kami adalah di awal April mereka sudah mekanisme, 14 hari kemudian vaksin kedua, setelah 14 hari kemudian 28 hari, sementara internasional menghendaki 40 hari optimalnya mereka sudah bisa kembali bekerja. Sehingga kami punya asumsi kalau awal April dilakukan, akhir Mei dan sampai Juni itu sudah bisa terjadi gelombang pemberangkatan besar-besaran. Karena pada bulan itu juga rencananya beberapa perusahaan kapal sudah membuka diri untuk segera beroperasi. Itu nah, sehingga untuk mempercepat proses dalam hal ini, kami melakukan antisipasi untuk pendataan verifikasi. Nah, cuman kembali lagi karena kami adalah serikat pekerja dan ada acuan, ada tanggung jawab kami secara internal maupun eksternal, ada aturan-aturan baik daerah maupun pusat yang harus kami lakukan karena mengacu kepada pertanggungjawaban kami di afiliasi kami, dalam hal ini adalah International Transport Federation. Nah, mengacu kepada itu, kami melakukan pendataan yang sebenarnya bahwa semua pelaut yang diberangkatkan dari PT yang ada di Bali, seperti PT Ratu Oceana, PT CTI, PT Maksasai Meranti, SBI, mereka secara hukum, secara undang-undang dan ditandatangani oleh pihak pemerintah, ber-CBA dengan Kesatuan Pelaut Indonesia, yang secara otomatis mereka adalah anggota KPI. Nah, secara otomatis iya, itu ada undang-undangnya, ada aturannya yang selama ini selalu tidak dijalani oleh pihak agen. Cuma ini adalah kewajiban agen, ya. Perlu diketahui bahwa undang-undangnya jelas ada, aturannya ada, dan mereka ber-CBA kok. Boleh dicek sekarang, karena tanpa rekomendasi dari KPI, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan registrasi PIN untuk di Kedutaan Besar Amerika misalkan. Nah, ini yang tidak pernah ada fungsi kontrolnya. Sehingga dalam masa pandemi ini, kami berinisiatif untuk mengaktifkan anggota yang seharusnya dalam ADART kami yang disahkan oleh Kemenham bahwa ada iuran 25.000 per bulan dan itu wajib dibayarkan selama 1 tahun. Begitu ADART-nya. Dan mereka yang belum pernah jadi anggota harus ada uang pangkal 50.000. Nah, atas pertimbangan masa pandemi, atas inisiatif KPI Bali, kami bernegosiasi dan berkoordinasi dengan pihak eksekutif board pusat dan di bawah pengawasan ITF muncullah kebijaksanaan. Jadi saya mensiasati dengan pra-registrasi keanggotaan yang pada intinya adalah bahwa nanti ketika kami menerima vaksin mandiri yang kami sudah ajukan sebanyak 20.000 dan kami menerima vaksin 5.000 dari Pemprov Bali, itu kita benar-benar semuanya yang kita ajukan terukur, terstruktur, terarah, dan semuanya memang anggota kami. Jadi kami tidak menyalahi aturan gitu, karena ada protap dalam ADART kami yang tidak bisa kami langgar. Jadi 15.000 itu bukan untuk vaksin ya, bukan untuk bayar vaksin ya? Bukan. Itu untuk jelas registrasi pra-anggota KPI, jelas sekali di ininya, di kwitansinya. Kwitansi juga dijelaskan. Iya, dan yang seharusnya dibayar sejumlah 300.000, kita siasati 15.000 itu untuk keanggotaan selama 1 tahun supaya kami tidak menyalahi aturan, gitu. Dan perlu diketahui ya bahwa KPI sudah berkomunikasi dan
memiliki satu MOU dengan perusahaan-perusahaan kapal yang mempekerjakan 26.000 pelaut di Bali, bahwa perusahaan siap membayarkan vaksin mandiri. Nah, kami lakukan langkah ini di satu, selain untuk membantu program pemerintah supaya bisa kita mempercepat dan membeli vaksin itu. Membeli vaksin kan artinya kita kan memang harus bayar, tapi perusahaan sudah siap menanggung, sehingga si pelaut tidak akan diberatkan lagi, walaupun yang nanti mereka diberikan vaksinnya adalah vaksin mandiri. Jadi sama sekali tidak ada pungutan biaya lagi, karena kita sudah memfasilitasi dengan pihak perusahaan. Berarti KPI selama ini, KPI Bali sudah koordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar kapal itu untuk vaksinasi mandiri, dan itu memang sudah akan realisasikan ya? Sudah akan, iya, sudah. Jadi perusahaan sudah siap. Jadi perusahaan seperti MSC, kemudian Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian Cruise Line, dan beberapa perusahaan lagi sudah siap, artinya siap biaya untuk vaksin mandiri, gitu kan, dan itu akan kami fasilitasi semua. Yang mau fasilitasi KPI? KPI semuanya. Jadi bukan agen. Jadi agen selama ini tidak bertindak apa-apa, karena kita terus yang berkomunikasi gitu loh, demi untuk 26.000 para pelaut Bali. Nah, ini yang tolong dipahami. Jadi artinya kami mohon para pelaut Bali yang budiman, bahwa dalam masa pandemi ini KPI hanya terkonsentrasi bagaimana caranya mendapatkan 20.000 vaksin mandiri, gitu, yang tidak akan memberatkan para pelautnya. Nah, cuman ada satu protap yang harus kami penuhi. Harus dipenuhi ya. Dan tadi itu ya. Salah satunya itu dengan registrasi pra-anggota. Karena memang seaturan juga setiap pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, bekerja di kapal pesiar ini, haruslah memang anggota KPI ya, Ci? Secara otomatis, karena agen yang memberangkatkan itu, mereka ber-CBA dengan KPI. Nah, ini yang selama ini saya bilang terjadi pembodohan. Jadi tidak pernah disosialisasikan oleh agen, bahwa agen itu bisa mendapat rekomendasi dari kedutaan, bisa keluar siupak, itu karena ber-CBA dengan KPI. Undang-undangnya sudah jelas di PM 84 2013 mengharuskan. Bahkan surat edaran diedarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja juga di situ sudah jelas bahwa agen yang memberangkatkan ke kapal pesiar harus memiliki siupak. Salah satu persyaratan siupak adalah mereka harus ber-CBA yang turunan dari perjanjian kerja bersama dengan KPI. Dan ini juga menjawab pertanyaan bahwa KPI bukan memaksa setiap pelaut Indonesia untuk menjadi anggotanya, bukan ya? Karena tidak ada. Sudah kewajiban sebenarnya menjadi anggota. Tidak ada, sudah kewajiban. Jadi gini, tolong dipisahkan antara serikat pekerja perusahaan, serikat pekerja pabrik dan lain dengan serikat pekerja pelaut. Karena serikat pekerja pelaut adalah sifatnya trade union industrial. Undang-undangnya jelas dan ada aturan mainnya. Jadi payung hukum yang melindungi pelaut adalah CBA, perjanjian kerja lautnya, dan itu ada dalam siupak. Sehingga secara otomatis agen yang memiliki siupak, mereka harus menganggotakan yang mereka berangkatkan sebagai anggota serikat pekerja KPI. Baik, terima kasih Pak Dewa Susilo. Tadi sudah memberikan kita semacam informasi, juga statement, klarifikasi juga ya, karena ada berita di Simpang Siur. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bagaimana upaya KPI ini cukup serius ya. Sangat bagaimana supaya para pelaut Indonesia ini divaksin dan segera mereka bisa berangkat. Iya. Mudah-mudahan ini bisa lancar ya, Ji, sehingga panggilan yang sudah datang ini tidak disia-siakan. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.